Oke, selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tabung, volume tabung. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kerucut. Nah, kerucut itu modelnya kurang lebih seperti ini nih. Kerucut itu kayak ya bahasa Inggrisnya kon. Kalau kamu lihat di jalan itu ada yang pembatas jalan warna orange. Ya, warna orange itu namanya kon. Jadi kon itu bentuknya seperti ini ya. Nah, atau yang ice cream itu yang tempatnya itu cone juga namanya. Jadi kerucut. Nah, uh, sebelum kita masuk ke luas permukaan kerucut, kita mau bahas dulu tentang unsur-unsur kerucut. Apa sih unsur-unsur kerucut? Nah, yang pertama itu adalah jari-jari. Jadi kerucut itu punya jari-jari. Nah, jari-jari kerucut. Jari-jari kerucut yang mana? Dari pusat alasnya ke pinggir. Ini namanya jari-jari. Kemudian ada diameter. Kalau ada jari-jari ada namanya diameter. Diameter itu dari pinggir ke pinggir. Jadi ini jari-jari kalau misal panjangin sampai ujung, nah itu namanya diameter. Gitu ya. Nah, terus ada tinggi kerucut. Tinggi kerucut ini dari tengah. Ini tinggi ini. Dari pusat lingkarannya, pusat alasnya ke ujung atasnya. Itu namanya tinggi. Nah, tinggi ya. Nah, kemudian ada namanya garis pelukis. Garis pelukis itu yang mana? Garis pelukis itu yang ini. Yang miring ini. Nah, ini namanya garis pelukis nih. Atau yang ini juga boleh. Ini namanya garis pelukis, gitu ya. Jadi 4 itu garis pelukis, gitu ya. Garis pelukis. Nah, terus selain garis pelukis ada namanya titik puncak. Titik puncak. Titik puncak. Nah, titik puncak itu yang atas ini. Ini namanya titik puncak. Kemudian ada rusuk. Nah, kerucut itu dia punya satu rusuk. Jadi kerucut hanya punya satu rusuk. Yang ini nih pertemuan antara sisi selimut dan sisi alas. Jadi kerucut itu punya dua sisi, yaitu selimut dan alas. Nah, pertemuan selimut alas namanya rusuk. Jadi rusuk ya. Rusuk punya satu rusuk. Jadi dia punya satu rusuk. Nah, itu kalau unsur-unsur kerucut. Nah, sekarang kita masuk di luas permukaan kerucut. Nah, kalau berbicara soal luas permukaan kerucut, kita harus melihat jaring-jaring. Jaring-jaring itu apa? Maksudnya gini, kalau kerucut itu dibelah, ini kan kerucut itu kan aslinya gini. Ya, yang kayak kon yang di jalan gitu. Nah, kalau ini dibuka, dia akan menjadi seperti ini nih. Dia akan menjadi ini namanya juring. Kalau dalam permukaan namanya juring. Kemudian alasnya bentuknya lingkaran. Bentuknya lingkaran seperti ini. Alas seperti ini ya. Nah, inilah jaring-jaring kerucut. Jadi ada selimut, ini nama bagian selimut. Ini selimut. Ini alas. Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang luas permukaan, berarti kamu harus, kalau luas permukaan, berarti harus luas selimut ditambah luas alas, gitu ya. Nah, luas selimutnya kerucut, itu rumusnya adalah Pi kali R kali S. Pi kali L kali S, itu luas selimut ya. Kalau luas alas, karena dia bentuknya lingkaran, makanya rumus lingkaran Pi R kuadrat. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, R itu apa? S itu apa? Nah, S ini adalah panjang garis pelukis. S itu garis pelukis. Pelukis ya. Yang ini nih garis pelukis itu yang ini. Nah, sedangkan R itu apa? R itu jari-jari yang ini. Jari-jari. Gitu ya. Nah, itu kalau luas. Nah, contoh, misal kasih contoh ya. Halaman 72. Halaman 72 nomor 1 lah. Contoh ya. Contoh halaman 72 nomor 1. Panjang jari-jari alas sebuah kerucut, jadi ada R, ini kerucut ada jari-jari alasnya 3 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 4. T-nya 4 cm gitu ya. Nah, Pi-nya 3,14 katanya, 3,14. Luas selimut kerucut. Nah, kalau tanya luas selimut berarti Pi kali R kali S. Luas selimut ya.
I-nya 3,14, R-nya 3. Nah, sekarang cari R-nya. Nah, sekarang kita mau cari R dulu. Cari S itu karena kerucut itu modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Nah, ini tinggi, bisa kasih warna berbeda. Ini tinggi, ini jari-jari, ini S. Nah, ini yang saya warnain orange itu kan bentuknya segitiga tuh, segitiga ya. Ini tinggi, ini R, ini S. Jadi kalau mau cari S pakainya rumus Pitagoras. S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. Nah, sama dengan S kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kamu ketemunya nanti S-nya sama dengan 5. Sehingga di sini kamu ganti dengan 5. Nah, nanti akan kamu ketemu luas selimutnya itu adalah 47,1. Gitu ya. Nah, itu luas permukaan kerucut. Semoga kamu mengerti ya. Nanti kita latihan soal, bisa bertanya kalau nggak mengerti. Oke, Tuhan memberkati.